Sahabat INN Indonesia, Eko Widodo warga Jakarta kembali berulah. Tidak henti-hentinya memfitnah dan mencibir Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya, Deddy Mulyadi pun memberikan jawaban yang sangat fantastik. Namun sebelum saya menampilkan jawaban daripada Kang Deddy Mulyadi, kita mendengar dulu ocehan dari Eko Widodo. Masuk Pak Eko. Melihat apa yang dilakukan KDM, memperingati hari kemerdekaan dengan ritual klinik, bendera diperlakukan seperti benda pusaka. Gubernur sungkem nyembah-nyembah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul berjalan membawa bendera pusaka, gubernur ngikut di belakangnya. Rasanya jargon Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud. Ya gimana? Kalau pejabatnya saja, setingkat gubernur loh, masih percaya klinik. Kan Malaka pernah bilang, selama kita masih percaya klinik, maka selama itu kita masih menjadi bangsa budak. Mengapa demikian? Karena pemimpin yang percaya klinik, dia tidak akan pernah memikirkan rakyat. Memikirkan bangsa dan negara tidak akan pernah. Yang dia pikirkan, bagaimana membangun patung, bagaimana membangun tubuh, bagaimana melakukan ritual ini itu, bagaimana cara menghias pohon, menghias batu. Dan dia berpikir dengan melakukan itu, rakyat akan sejahtera. Karena mendapatkan berkah dari alam. Negara gemah limpah loh jinawi. Mimpi. Coba bayangkan, negara lain sudah berpikir untuk ekspansi ke Mars. Sedangkan KDM masih berpikir untuk mengundang dedemit dan roh-roh halus di hari kemerdekaan. Halunya udah nggak ketolongan. Bahkan tanpa malu mengaku pernah mendapat bisikan gaib dari Nyi Roro Kidul. Aduh. Buat yang pernah baca The Prince, pasti pernah dengar gagasan sekulerisme Machiavelli. Awalnya saya pikir gagasan ini buruk, karena harusnya agama dan budaya itu masuk ke semua lini kehidupan. Tapi ternyata Machiavelli memandang bahwa agama, budaya, dan moralitas tempatnya di sini, di puncak, sebagai tujuan dari bernegara. Sedangkan politik posisinya di sini, di bawah, sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada bernegara. Nah, ketika agama dan politik itu dijadikan setara, maka dia akan rentan untuk ditunggangi. Posisi agama dan moralitas yang semula di atas, dia menjadi di bawah. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Machiavelli ini dilakukan oleh KDM. Dia menciptakan feodalisme klasik dengan menunggangi budaya sebagai alat kontrol. Jadi apapun kebijakan yang dia lakukan itu akan mengatasnamakan budaya, kearifan lokal, identitas asli warga. Lalu yang melawan dianggap melawan budaya, mengatasnamakan apa? Budaya. Nah, ini adalah bentuk feodalisme yang harus kita lawan, atau selamanya kita akan menjadi bangsa budak. Ada beberapa kalimat dan kata yang perlu digarisbawahi yang keluar dari mulut besar sang Eko Widodo. Kata yang pertama, Eko Widodo langsung memunculkan kedunguannya. Bagaimana tidak? Ketika ia mencibir Kang Deddy Mulyadi, bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi mempertahankan budayanya dan mengharapkan berkah dari bumi. Pertanyaan saya kepada si Eko Widodo, berkah Allah yang diberikan kepada ciptaannya, itu melalui apa kalau bukan melalui alam? Jangankan si Eko Widodo makan beras, sagu maupun gandum, makan batu saja pun itu berasal dari alam. Apapun yang kita nikmati di dunia ini, termasuk nafas si Eko Widodo, itu berasal dari mana? Itu pasti asalnya dari Allah melalui buminya atau melalui alamnya. Jadi kalau kita tidak berharap berkah dari Allah melalui alamnya, lantas si Eko Widodo berharap dari mana? Mikir Pak Eko. Pernyataan dungu yang kedua dari si Eko Widodo. Ia menggiring Kang Deddy Mulyadi sebagai pemikir feodalisme. Si Eko Widodo di ujung bahasanya mengatakan sampai di mana kita akan menjadi bangsa budak. Eko Widodo itu adalah warga Jakarta yang tidak ada kaitannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi Eko Widodo dalam hal ini hanya memprovokasi warga Jawa Barat, yang dari omongannya mempengaruhi warga Jawa Barat untuk benci kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena ia sendiri adalah warga Jakarta. Itulah liciknya daripada seorang si Eko Widodo. Masuk Pak Eko. Statement dungu yang ketiga dari si Eko Widodo. Dan ia menunggangi jabatan ataupun kudanya untuk memotori masyarakat Jawa Barat, yang dimana Kang Deddy Mulyadi dituduh berlindung kepada kultur dan budaya, yang jika diserang akan beralasan bahwa itu kearifan lokal. Lantas Kang Deddy Mulyadi sudah tidak berpikir untuk pembangunan Jawa Barat. Ia hanya berpikir untuk menyarungi kayu dan batu. Untuk itu, saya tidak mau menjawab teori dengan teori. Saya hanya ingin menjawab lewat data dan fakta, sesuai dokumentasi orang Jawa Barat sendiri. Survei terbaru Litbang Kompas menyoroti persepsi publik terhadap berbagai program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, mayoritas responden mengaku puas dengan kinerja maupun program Pemprov Jabar. Citra gubernur maupun wakil gubernur Jawa Barat dinilai positif oleh mayoritas responden. Begitu pula dengan kinerja Pemprov yang secara umum dinilai baik. Program-program yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat seperti pembinaan siswa di barak militer, larangan study tour hingga larangan wisuda sekolah dinilai sebagian besar responden memuaskan. Assalamualaikum Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Jalur tanjakan MN sudah lecir. Atur nuhun tuh kendaraan pada ngarah lacir. Jawa Barat siap bangun 5 tol baru mulai 2026. Ini daftarnya.
Provinsi Jawa Barat akan memasuki fase baru pembangunan infrastruktur besar-besaran pada tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi, 5 proyek jalan tol baru siap digarap sebagai solusi atas kemacetan kronis dan rendahnya konektivitas antar daerah yang selama ini menjadi keluhan utama warga. Dengan total panjang ratusan kilometer, kelima tol ini menyasar kawasan-kawasan padat dan jalur wisata utama. Selain mempercepat waktu tempuh, proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, hingga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar. Untuk itulah, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan statement yang pas dengan pertanyaan ataupun tuduhan dari si Eko Widodo ini. Mungkin kita bertanya, kenapa kita memulai pembangunan dengan menceritakan akar kebudayaan? Saya menyampaikan, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mencapai kemajuan dalam pembangunan peradaban bangsanya, kecuali yang terikat pada konstitusi bangsanya. Konstitusi di negara-negara maju, itu adalah konstitusi yang mempertahankan nilai tradisi yang terjadi pada masanya. Dan dia adalah bentuk dalam konstitusi. Inggris bangunannya tetap masa lalu. Amerika bangunannya tetap masa lalu. Indonesia punya bangunan masa lalu adalah hanya 2. Satu, cerita sejarah. Yang kedua adalah peninggalan kolonial. Pembangunan bukan rangkaian teknokratik yang hanya didasarkan pada pikiran-pikiran akademik. Pembangunan bukan kalimat-kalimat fakta yang ditulis dalam buku-buku peraturan daerah tentang anggaran belanja pembangunan daerah. Pembangunan adalah ritme sejati tentang keselarasan manusia dengan alamnya. Keselarasan manusia dengan tanah, air, udara, dan mataharinya adalah ritme indah yang dimana kita diberikan alam yang indah bernama tanah Jawa Barat, tanah Sunda, punya gunung yang nungajentul, punya air yang mengalir, punya sawah yang terhampar, punya lautan dan samudra yang sangat luas. Seluruh tata nilai itu ada dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang yang menceritakan tentang tata ruang yang disebut dengan Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan yang disebut dengan Tripang Tuh Dibuana. Sanghyang Siksa Kandang menceritakan tentang civil society, yaitu trias politika, Rama, Resi, dan Prabu. Seluruh nilai-nilai itu kita tinggalkan, seolah kita akan menggapai masa depan, seolah kita adalah kaum akademik yang tidak perlu catatan masa lalu, seolah kita akan pergi ke depan dengan hanya menggunakan buku kesempatan kita yang kita bangun dalam narasi-narasi politik. Tetapi kita lupa ternyata 80 tahun Jawa Barat terbangun, ternyata seluruh rangkaian itu tidak menjadi fakta. Kenapa? Kemiskinan masih menganga, jalan hancur di mana-mana. Saya menduga bahwa si Eko Widodo ini baru keluar dari rumah sakit. Dan ketika keluar dari rumah sakit mungkin ia salah minum obat. Karena semua statement dan tuduhannya kepada Kang Deddy Mulyadi itu tak berdasar apa-apa. Namun anehnya, ia tinggal di Jakarta lalu yang ia kritisi adalah Jawa Barat. Menurut saya, silakan kritisi atau berikan masukan di mana Anda tinggal sekarang. Saya yakin dan percaya bahwa pemimpin di Jakarta pun belum sempurna 100%. Jangan kamu sok bijak dan sok perhatian kepada Jawa Barat. Sementara kezaliman-kezaliman yang ada di sekitar kamu sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Namun demikian saya hanya ingin berdoa. Semoga si Eko Widodo ini tidak salah minum obat lagi. Masuk Pak Eko. I think that's all my video tonight. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.